Wahai sobat, tahukah kalian? Cerita tentang Patah Seka, kisah budak Brasil yang dipaksa menjadi bapak ratusan budak wanita hingga punya 249 anak. Nah, kali ini kita akan mendengarkan langsung cerita tentang Patah Seka langsung dari anak cucu keturunannya. Menurut wanita cucu cicit dari Patah Seka ini bahwa kakeknya Patah Seka berasal dari keturunan Nigeria yang diculik oleh seorang pemilik kebun bernama Jose de Oliveira. Apakah benar cerita yang kau dengar itu, Nona? Tolong ceritakan sedikit tentang siapa kakekmu dan bagaimana awal cerita sehingga dia akhirnya menjadi sebuah mesin reproduksi seperti yang kita dengar. Ya, seperti itulah cerita yang kami dapatkan dari turun-temurun kami. Kakekku Patah Seka ada seorang warga keturunan Nigeria. Lalu pada awal abad 19, seorang pemilik ladang bernama Jose de Oliveira telah menculik Patah Seka secara legal. Patah Seka merupakan seorang laki-laki yang memiliki tubuh yang besar dan tegap, tingginya saat itu mencapai 213 cm dengan berat 150 kg dengan badan berotot. Sejak kecil Patah Seka diketahui tidak pernah merasakan sakit karena memiliki stamina yang tinggi. Lalu bagaimana cerita awal mulanya sampai kakekmu dijadikan mesin reproduksi untuk menghasilkan keturunan dari wanita-wanita budak majikannya? Konon ceritanya awal mulanya majikan Patah Seka biasa saja mempekerjakan kakekku seperti budak-budak lainnya. Namun hari demi hari berlalu, melihat keistimewaan yang dimiliki Patah Seka lalu majikannya saat itu memprioritaskan Patah Seka menjadi seorang mesin reproduksi bagi para budak wanita. Katanya praktek ini sudah biasa dilakukan pada era itu, bagi para majikannya untuk membeli atau menculik budak kulit hitam. Para pemilik lahan dapat mengurangi pengeluaran atau biaya pembelian dengan memastikan para budak wanita mereka bisa beranak pinak. Namun, bukan hanya asal beranak pinak saja, anak-anak yang dihasilkan para budak harus kuat untuk mewarisi pekerjaan orang tua mereka sebagai budak. Lalu apakah ada di antara budak-budak lain yang mendapat perlakuan yang sama seperti Patah Seka? Mungkin saja iya. Pada waktu itu, bagi majikannya siapa saja budak yang dianggap bisa memberi kontribusi bagus untuk mereka maka mereka akan memberi perlakuan khusus di sini. Tugas budak pria yang memiliki fisik yang tangguh akan diperintahkan untuk membuahi para budak wanita untuk melahirkan anak mereka yang lahir sehat. Tangguh seperti gen ayahnya, itulah tugas utama Patah Seka. Meskipun bekerja di lapangan layaknya budak pria lainnya, tugas utamanya memang menjadi mesin reproduksi. Majikannya pada saat itu sangat memperhatikan Patah Seka hanya untuk memastikan agar anak-anaknya lahir dari gen yang sehat. Patah Seka sering diperiksa untuk mendeteksi penyakit, kemudian diberikan makan yang banyak dan lanjut kerja sebagai budak di lapangan dan mesin reproduksi kala itu. Dikabarkan Patah Seka membuahi 200 lebih budak wanita dan memiliki anak hingga mencapai 249 anak. Patah Seka sangat menyayangi anak-anaknya dan berusaha melindungi mereka dari takdir budaknya. Patah Seka memberikan ilmu kepada anak-anaknya seperti membaca, menulis, membela diri dan bagaimana cara untuk tetap bertahan hidup. Patah Seka pandai bela diri sehingga dia cukup dihormati dan dikagumi oleh para budak lainnya. Diperlakukan berbeda oleh majikannya, Patah Seka diberikan sebidang tanah oleh majikannya ketika perbudakan dihapus di Brasil pada tahun 1888. Meskipun diperlakukan istimewa, Patah Seka tetap disukai budak-budak lainnya karena baik, cerdas, berani dan karismatik. Ketika dibebaskan dan menjadi petani, Patah Seka menemukan kedamaian dalam hidup meskipun pendapatannya tidak begitu banyak. Patah Seka kemudian memutuskan untuk berkeluarga dan menikah dengan seorang wanita, serta memiliki 9 orang anak. Sungguh cerita yang sangat menarik. Oh ya, terima kasih Nona Anda telah bersedia hadir di sini. Jadi sebagai penutupnya kawan, Patah Seka dikabarkan meninggal dengan damai di usia yang ke-130 tahun pada 13 Juni 1958. Fakta uniknya, sebuah penelitian menyimpulkan bahwa keturunannya berjumlah 30% dari total penduduk di distrik Santa Adoxia, São Carlos, Brasil. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.